Halo pecinta movie, selamat datang kembali di channel Gamma. Di video kali ini, saya akan kembali merangkum sebuah alur film. Dan film kali ini berjudul HIT The First Case, atau singkatan dari Homicide Intervention Team. Film ini dirilis pada tahun 2020, di mana seorang polisi yang berusaha memecahkan kasus hilangnya dua orang secara misterius tanpa petunjuk apapun. Dan salah satunya adalah kekasihnya. Seperti apa rangkuman alur ceritanya? Selamat menonton. Film ini dimulai dengan seorang polisi yaitu Vikram yang diperankan oleh Viswaksen bekerja sebagai tim intervensi pembunuhan yang memiliki gangguan stres pasca trauma saat melihat adiknya yang dibakar hidup-hidup di depan matanya. Saat itu, ia sedang konsultasi dengan dokternya. Dan sang dokter menyarankan dia untuk berhenti dari kepolisian karena pekerjaannya selalu mengingatkannya pada masa lalu. Dan itu sangat membahayakan organ vitalnya. Namun Vikram tidak mau berhenti dari kepolisian dan meminta sang dokter untuk merahasiakannya. Keesokan harinya pun, Vikram mendatangi tempat yang dimana polisi mendapatkan informasi jika ada mayat yang dikubur di sana. Namun, sudah hampir 6 jam mencari, polisi tidak menemukan hasil apapun. Dan atasan mereka pun meminta bantuan dari Vikram untuk membantu pencarian di sana. Vikram pun datang ke sana bersama asistennya atau orang kepercayaannya yaitu Rohit. Vikram pun lalu memetik beberapa semak liar di sana dan mengumpulkan semua petugas, lalu memerintahkan mereka untuk mencari ketiga semak liar itu yang tumbuh bersama di satu tempat. Polisi pun kembali menyisir tempat itu dan menemukan ketiga semak liar itu yang tumbuh bersama di satu tempat. Lalu Vikram memerintahkan mereka untuk menggali di sana. Dan benar saja, mereka pun menemukan sebuah mayat yang dikubur di tempat itu. Setelah dari sana, atasan Vikram pun memerintahkannya untuk pergi ke TKP lain. Di sana, ia bertemu dengan Abilas. Vikram memiliki hubungan yang kurang baik dengannya. Vikram pun akhirnya diizinkan memeriksa tempat itu, di mana ada seorang laki-laki yang mati karena bunuh diri. Abilas mengatakan jika itu hanya kasus bunuh diri biasa, dengan menunjukkan sebuah bukti video yang direkam oleh korban di handphone sebelum melakukan bunuh diri. Dan Abilas menyuruh Vikram untuk tidak usah ikut campur dalam kasus ini. Setelah melihat video itu, Vikram bertanya pada Abilas, jika itu bunuh diri biasa, lalu siapa yang mematikan rekaman videonya? Vikram pun mengatakan, jika korban dipaksa untuk melakukan bunuh diri oleh orang yang dia kenal, karena tidak ada upaya masuk paksa dari setiap pintu masuk di rumah itu. Lalu Vikram dan Rohit pun pergi dari sana dan mendatangi kantor forensik dan bertemu dengan Neha, kekasih Vikram yang bekerja di sana. Di sela waktu menunggu Neha, Rohit meminta kepada Vikram untuk mampir ke rumah barunya yang ia tinggali bersama istrinya Sapna. Namun Vikram mengatakan nanti saja jika ada waktu luang. Scene pun beralih ke waktu 3 bulan sebelumnya, di mana ada seorang remaja bernama Priti. Latar belakang dari Priti ini, ia adalah anak yatim yang tinggal di panti asuhan sewaktu kecil. Lalu diasuh oleh orang tua asuhnya yang dan tinggal di Amerika. Namun setelah beberapa tahun, kedua orang tua asuhnya meninggal karena kecelakaan mobil. Dan Priti pun akhirnya diasuh oleh orang tuanya yang sekarang, yaitu kakak dari orang tua asuhnya yang dulu. Saat itu, Priti sedang ingin pergi ke rumah temannya dengan mengendarai mobil. Saat sedang berada di tengah jalan tol, mobil yang dikendarainya pun mogok. Dan saat itu, ia pun lupa membawa handphone. Lalu ada seorang polisi yang lewat di sana dan menghampiri Priti. Dia adalah Ibrahim. Ibrahim pun menawarkan Priti untuk mengantarnya pulang. Namun Priti menolaknya dan justru meminjam handphone Ibrahim untuk menelpon ayahnya. Lalu Ibrahim pun pergi dari sana untuk mengantar sebuah berkas ke kantor polisi. Namun karena berkas yang dibawanya salah, ia pun kembali lagi ke kantornya. Saat di jalan, ia melihat sebuah mobil biru yang menghampiri Priti dan mereka pun terlihat sedang mengobrol. Dan saat ia hendak kembali lagi mengantar berkas, ia pun melihat seorang laki-laki yang berdiri di mobil Priti
Dan itu adalah ayahnya Priti. Karena Priti sudah tidak ada di sana, Ibrahim pun menyuruh ayahnya Priti untuk pulang dan membuat laporan jika sampai malam Priti belum pulang ke rumah. Keesokan harinya, orang tua Priti pun mendatangi Ibrahim di kantornya dan mengatakan jika anaknya belum pulang dari kemarin. Namun karena nadanya seperti menyalahkan Ibrahim dan tidak sopan, Ibrahim pun marah dan menyuruh mereka untuk membuat laporan terlebih dahulu. Ibrahim pun kembali mendatangi tempat itu untuk memeriksanya dan meminta rekaman CCTV dari pintu tol di sana. Saat memeriksa rekaman itu, mereka tidak menemukan mobil biru yang dimaksud melewati gerbang tol. Dan itu membuat Ibrahim heran, karena dia sendiri yang melihat mobil biru itu bersama Priti. Namun naasnya, Ibrahim harus ditangguhkan keesokan harinya oleh atasannya karena reaksinya pada ayah Priti beberapa hari yang lalu. 2 bulan setelah kejadian itu, Fikram mendapat telepon dari teman Neha di bagian forensik yang mengatakan kalau Neha menghilang. Fikram yang kaget mendapat kabar itu langsung mendatangi atasannya dan meminta agar ia diberikan izin untuk menyelidiki kasus itu. Namun atasannya menolak karena kasus itu sudah ia serahkan kepada Abilas. Fikram pun memaksa atasannya untuk memberikan kasus itu padanya. Namun karena Fikram adalah orang yang terakhir bersama Neha, Fikram bisa saja dijadikan tersangka. Dan untuk menjaga objektivitas penyelidikan, Fikram pun tidak diperbolehkan terlibat dalam kasus ini. Pada malam harinya, Fikram bersama Rohit mendatangi rumah Neha. Karena rumahnya dijaga oleh bawahan Abilas, Fikram pun masuk secara diam-diam lewat pintu belakang. Saat di dalam rumah, Fikram terlebih dahulu mengendus aroma yang ada di ruangan itu, lalu memeriksanya. Saat masuk ke dalam kamar, ia justru berhalusinasi melihat Neha bersama dirinya di sana. Karena kaget, ia pun menyalakan lampu. Petugas yang melihat lampu kamar menyala langsung masuk ke dalam rumah. Namun Fikram sudah keluar dari sana. Keesokan harinya, Fikram dan Rohit mendatangi kantor forensik dan meminta informasi tentang daftar kasus yang ditangani Neha 3 bulan terakhir kepada Sinde yang menjabat sebagai direktur di sana. Dan Fikram menemukan sebuah kasus Priti yang hilang 2 bulan yang lalu, dan Neha lah yang menangani kasusnya. Lalu mereka pun mendatangi Srinivas, polisi yang menyelidiki kasus itu. Srinivas mengatakan kalau Neha menelponnya 3 hari yang lalu, dan mengatakan kalau dia segera menemukan terobosan dalam analisanya. Namun Neha menghilang sebelum sempat mengatakannya. Lalu Fikram meminta petunjuk atau bukti dari TKP Priti kepada Srinivas, dan Srinivas pun memberikan sebuah kapas padanya. Saat Fikram mengendus kapas itu, ternyata aromanya sama seperti aroma yang dia rasakan di rumah Neha. Lalu Fikram mendatangi atasannya dan meminta atasannya untuk menempatkannya pada kasus hilangnya Priti. Karena Fikram memiliki firasat kalau kasus hilangnya Priti dan Neha ada hubungannya. Atasannya pun menyuruhnya untuk meminta persetujuan dari Srinivas, karena dia yang menyelidiki kasus itu. Dan Srinivas menyetujui kalau Fikram yang mengambil alih kasus ini. Fikram pun berkata pada Rohit kalau dia sangat yakin pelaku yang menculik Priti dan Neha adalah orang yang sama. Dan Fikram meminta kepada Rohit untuk membawakan berkas kasus Priti bersama bukti rekaman CCTV pintu tol ke mejanya untuk mereka pelajari sebelum melakukan penyelidikan. Keesokan harinya, Fikram dan Rohit pun mendatangi Ibrahim di kedai minuman, dan Fikram meminta untuk berbicara dengannya di rumah Ibrahim. Saat mereka di mobil, Ibrahim meminta kepada Fikram untuk mampir ke bengkel motor karena motornya sedang diperbaiki di sana. Saat tiba di rumah Ibrahim, Fikram pun meminta izin untuk memeriksa rumahnya. Namun yang dicari Fikram hanyalah botol parfum. Namun aroma parfum milik Ibrahim berbeda dengan aroma di rumah Neha. Dan tidak lama kemudian mereka pun pergi dari sana. Lalu mereka mendatangi kampus tempat Priti belajar sebelumnya dan menanyai beberapa teman dekat Priti dan juga mahasiswa lainnya di sana, dan juga mengambil sidik jari dan juga sampel DNA mereka. Lalu Fikram dan Rohit pun mendatangi rumah orang tua angkat Priti dan juga pengurus panti tempat Priti tinggal dulu.
Dan disitulah Vikram mengetahui jika mereka bukan orang tua kandung Priti, melainkan orang tua angkatnya. Dan mereka pun mendatangi tetangga dan juga teman dekat Priti, yaitu Sheila. Lalu mengambil sidik jari dan sampel DNA dari mereka semua. Rohit pun menyuruh orang tua angkat Priti untuk melakukan pemujaan di rumah, agar Priti kembali dengan selamat, dengan mengundang teman-teman Priti dan juga kerabat mereka, dengan tujuan untuk mengamati orang-orang yang dijadikan tersangka dalam daftar mereka, karena Vikram mencurigai kerabat atau teman Priti lah yang melakukannya. Keesokan harinya, pemujaan pun dilaksanakan dan dihadiri oleh para kerabat dan teman-teman Priti. Vikram pun mulai mengamati orang-orang yang dicurigainya. Lalu Sheila datang ke sana dan memanggil Vikram dan orang tua Priti untuk ke rumahnya. Karena ada selembaran kertas di depan pintu rumahnya yang tertulis ada mayat di depan sebuah wisma. Vikram yang melihat itu langsung terkena serangan panik karena berpikir mungkin saja itu mayat dari Neha. Dan Vikram pun pingsan saat melihat api karena traumanya di masa lalu. Saat ia tersadar, ia sudah berada di rumah sakit. Dan ada Abilas di sana yang ingin membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Lalu terjadi sedikit keributan hingga dilerai oleh atasannya yang datang ke sana. Atasannya pun memberhentikan Abilas dari kasus Neha dan menyerahkannya pada Vikram dan Rohit. Karena Abilas lebih fokus ke Vikram daripada menemukan Neha. Vikram pun langsung mendatangi Rohit yang sedang menyisir tempat yang menjadi lokasi penguburan mayat tersebut. Namun hingga Vikram tiba di sana, mereka belum menemukan apapun. Vikram pergi ke kantor forensik untuk mengetahui sidik jari dari kertas itu. Namun tidak menemukan sidik jari lain selain dari Sheila yang memegang kertas itu, lalu ayah Priti dan juga dia sendiri. Dan Vikram pun mengalami kebuntuan dalam kasus ini karena belum memiliki petunjuk sedikit pun. Vikram pun kembali ke tempat Sheila dan menggeledah rumahnya karena menemukan lukisan yang memiliki motif yang sama dengan tulisan di kertas itu. Namun mereka tidak menemukan apapun. Saat mereka keluar, Vikram melihat sebuah mobil biru yang diparkir di depan rumah Sheila dan dia pun memeriksa mobil itu dan menemukan beberapa kertas dengan tulisan yang sama dengan kertas yang mereka temukan kemarin. Dan Vikram pun memerintahkan polisi untuk menangkap Sheila. Sheila pun langsung diinterogasi oleh Vikram di kantor polisi. Sheila mengakui jika memang dia yang menulis itu, namun itu tidak ada hubungannya dengan hilangnya Priti dan Neha. Ia menulis itu hanya karena ingin mendapat perhatian dari warga di sana. Karena selain Priti, tidak ada lagi yang mau berbicara dengannya, karena statusnya yang seorang janda. Namun Vikram tidak mempercayainya begitu saja, karena alasan itu sangat tidak masuk akal. Namun Sheila bersumpah kalau dia sudah berbicara yang sebenarnya. Lalu Vikram pun melakukan tes poligraf atau tes uji kebohongan pada Sheila untuk mendapatkan kebenarannya. Namun kembali mereka tidak mendapatkan kalau Sheila berbohong. Tidak sampai di situ saja, Vikram pun melakukan tes narko atau tes serum kebenaran dengan tujuan mendapatkan kebenaran informasi dari terdakwa ketika dia dalam kondisi terhipnotis. Namun tetap saja mereka tidak mendapatkan kebenaran apapun dari Sheila. Ditambah dengan Ibrahim yang menelpon dan mengatakan kalau mobil biru milik Sheila berbeda dengan mobil yang ia lihat saat kejadian. Lalu Rohit mendapat telepon kalau mereka menemukan mayat yang sudah membusuk di depan wisma dalam kondisi tidak bisa teridentifikasi. Vikram dan Rohit pun langsung pergi ke sana untuk melihatnya. Lalu mereka mengirim mayat itu ke badan forensik untuk mengetahui itu mayat Priti atau Neha. Di saat yang sama, Rohit mendapat informasi kalau sampel lumpur dari mobil Sheila cocok dengan sampel lumpur di TKP. Dengan kata lain, Sheila pernah datang ke sana. Mendengar itu, Vikram langsung mendatangi Sheila dan bertanya dengan nada marah, mayat siapa yang ada di lokasi itu. Karena Sheila tidak menjawabnya, mereka pun menaikkan pemeriksaan ke tingkat ketiga. Lalu Rohit menelpon setelah mendapat informasi dari forensik kalau itu mayat Priti yang mereka temukan di wisma. Saat Vikram sedang menginterogasi kembali Sheila,
Fikram mendapat telepon dari forensik kalau mereka menemukan bukti DNA di kuku jari Priti dan itu bukan milik Sheila, melainkan Ajay, kekasih Priti di kampus. Dan Fikram pun langsung memerintahkan Rohit untuk menangkapnya. Namun Ajay sudah menghilang dari rumahnya. Lalu Fikram kembali mendapat telepon dari forensik kalau mereka menemukan DNA lain di mayat Priti, yaitu milik ayahnya. Dan juga sehelai rambut di paha Priti yang ternyata milik pengurus panti asuhan. Hal itu membuat Fikram bingung dan berasumsi kalau mereka bertiga telah bersekongkol membunuh Priti. Lalu Fikram memerintahkan Rohit untuk memanggil mereka semua untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Lalu mereka mendapat informasi dari informan mereka kalau Ajay ada di suatu tempat, dan mereka pun pergi menangkapnya dan membawanya ke kantor. Lalu Fikram pun menginterogasi mereka satu persatu, namun masih belum bisa menemukan petunjuk apapun dari sana. Keesokan harinya, Fikram mendapat telepon dari seorang gadis bernama Lata yang hampir mengalami nasib yang sama seperti Priti saat sedang berada di jalan tol. Lalu Fikram dan Rohit pun mendatanginya ke sana. Dan Fikram meminta rekaman CCTV tol kepada petugas di sana untuk mereka periksa di kantor. Saat sedang memeriksa rekaman CCTV, mereka tidak menemukan mobil putih yang mengikuti gadis itu seperti yang dikatakannya di rekaman CCTV. Fikram melihat ada yang ganjal di sini, karena mobil yang mengikuti Lata dan juga Priti tidak ada di rekaman CCTV pintu keluar tol, padahal kedua mobil itu ada di dalam jalan tol. Fikram dan Rohit pun terus memeriksa rekaman CCTV itu, dan akhirnya Fikram menemukan sebuah mobil truk yang sama dengan mobil truk yang ada pada rekaman CCTV kasus Priti, dan keduanya disupiri oleh orang yang sama. Namun karena gambarnya yang kurang jelas, mereka pun belum bisa mengidentifikasi pelakunya dan membuat penyelidikan kembali ke jalan buntu. Pada malam harinya, Fikram mendatangi kantor polisi di daerah lain dan ia bertemu dengan Abilas di sana. Karena mendapat kata-kata yang kurang enak dari Abilas, Fikram pun memukulnya dan terjadilah perkelahian di sana. Fikram justru mengenali wajah pelaku saat handphonenya jatuh ketika berkelahi. Setelah diingat-ingat kembali, ternyata wajah itu adalah wajah seorang mekanik bengkel di tempat Ibrahim membentulkan motornya dulu, yaitu Fahad. Fikram pun langsung pergi ke bengkel itu. Karena bengkelnya tutup, Fikram pun pergi ke rumah Ibrahim dan meminta Ibrahim untuk mengantarnya ke rumah Fahad. Mereka pun mendatangi rumah Fahad dan menemukan mobil biru yang sama dengan mobil yang menculik Priti di jalan tol. Mereka pun masuk ke dalam rumah, namun Fahad sudah tidak ada di sana. Fikram pun memeriksa rumah itu dan menemukan botol parfum yang memiliki aroma yang sama dengan aroma di rumah Neha dan di kapas yang ditemukan di TKP Priti. Lalu tiba-tiba Fahad menembak mereka dari luar rumah, namun meleset. Fikram pun mengejarnya, namun tidak berhasil menangkapnya. Saat Ibrahim mendekati Fikram, Ibrahim justru tertembak oleh Fahad yang bersembunyi di sana. Dan Ibrahim pun mati di tempat. Dan ketika Fahad menodongkan pistol ke kepala Fikram, Fahad justru ditembak oleh Abilas yang tiba-tiba berada di sana. Mereka pun menangkap Fahad, dan Fahad menunjukkan kepada mereka rumah dari orang yang membayarnya untuk menculik Priti dan juga Neha. Fikram pun mendatangi rumah itu bersama Abilas, namun Fikram masuk sendiri ke dalam rumah itu. Saat masuk ke dalam, ternyata pemilik rumah itu adalah Rohit. Fikram pun menodongkan senjata kepada Rohit dan menyuruhnya duduk. Namun saat Rohit mengambil senjata, Fikram pun langsung menembaknya dan Rohit pun mati pada saat itu juga. Mendengar suara tembakan, istrinya pun Sapna turun dan mendekati Rohit. Begitu pula dengan Abilas yang langsung masuk ke dalam rumah dan langsung memeriksa kamar dan menemukan Neha yang sedang disekap di sana. Lalu Sapna pun menjelaskan semuanya kalau bukan Rohit pelakunya, melainkan dia sendiri. Saat dibawa ke kantor polisi, Sapna menceritakan semuanya.
Dan semua itu berawal dari panti asuhan tempat Sapna dan Priti tinggal di saat kecil. Mereka tinggal bersama di panti asuhan dan juga dengan adik dari Sapna yang memiliki gangguan jantung. Hingga tiba ada orang tua yang ingin mengadopsi anak, yaitu adik dari orang tua Priti sekarang, dan mereka bertiga memiliki kriteria yang diinginkan orang tua adopsi. Namun Sapna sangat ingin jika adiknya lah yang diadopsi agar mendapat perawatan yang baik dan bisa sembuh dari penyakitnya. Lalu Sapna pun meminta kepada Priti agar menolak jika mereka memilihnya. Dan Priti kecil pun mengiyakannya. Orang tua adopsi pun tidak mempermasalahkan penyakit adiknya Sapna. Karena tidak bisa memilih, pengasuh panti pun mengundi nama mereka. Namun ketika Priti yang terpilih, ia justru menerima dan pergi dengan orang tua asuhnya. Dan beberapa bulan kemudian, adik Sapna pun meninggal di hari ulang tahunnya. Dan pada saat itulah, ia menyimpan dendam pada Priti tanpa disadarinya. Saat keluar dari panti asuhan, ia pun bertemu dengan Rohit dan tinggal bersamanya. Hingga suatu saat, ketika Rohit mengajaknya ke pub, ia pun bertemu Priti di sana. Namun Priti tidak mengenalinya. Karena melihat Priti hidup bahagia, membuat Sapna depresi dan kembali mengingat adiknya. Sapna pun membayar Fahad untuk menculik Priti setelah dia mengenal Fahad saat memperbaiki mobilnya. Lalu ia pun membunuh Priti di hari ulang tahun adiknya. Rohit yang mengetahui hal itu akhirnya mengubur mayat Priti dengan menghilangkan bukti dan jejaknya. Namun, ketika HIT mulai menyelidiki kasus ini, dan Neha yang menganalisa bukti menemukan sidik jari dari jarum suntik yang ditemukan di TKP, Rohit pun mendatangi rumah Neha pada malam hari dan menculiknya dengan bantuan Fahad dan menyekap Neha di rumahnya. Mereka sebenarnya ingin kabur ke luar negeri dengan cara yang ilegal dan melepaskan Neha setelah itu. Namun karena surat palsu yang dibuat Sheila, Rohit pun harus mengatur ulang semua bukti agar mengarah pada Sheila dan memindahkan mayat Priti ke tempat yang ditulis Sheila, yaitu di depan Wisma, dan mengambil sampel DNA dari para tersangka lain dan ditaruh di mayat Priti agar membingungkan penyelidikan dengan tujuan kasus ini mereda dan mereka pun bisa kabur dari sana. Dan soal gadis yang bernama Lata, itu murni Fahad yang dibayar oleh orang lain. Sapna pun akhirnya ditangkap dan kasus ini pun akhirnya terpecahkan. Di akhir film, ada kejadian di mana saat Vikram ingin pergi dengan Neha menggunakan mobil, ia mendapat serangan dari orang yang tak dikenal, seperti mengisyaratkan akan ada lanjutan dari film ini pada tahun 2021. Dan film pun selesai. Itulah rangkuman alur dari film HIT The First Case, di mana polisi berhasil memecahkan kasus penculikan dan pembunuhan yang dilakukan orang kepercayaannya tanpa sebuah petunjuk. Jika kalian ingin menonton film fullnya dan video-video lainnya, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian video kali ini dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.